Ya. Share screen kita. Wah, kalian lihat ini, nak. Lihat ini. Gambar. Ada gambar apa? Gambar jadilah orang menuangkan air. Ada gelas, terus diisi dengan air ya. Isi air. Ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu itu? Tahukah kamu apa arti gambar tersebut? Menuangkan air, Bu. Menuangkan air artinya. Ada maknanya nggak? Ada filosofinya nggak gitu? Apa ya kira-kira? Oke, waktu kita selama pembelajaran ini hanya dikasih waktu 40 menit ya, 30 menit tolong nanti jam 8:30 ingatkan Ibu kalau misalnya sudah jam setengah 9. Ini jam 8:30 ya benar, 8:30 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadilah seperti gelas kosong. Kenapa ya kita harus menjadi seperti gelas yang kosong? Tidak sombong. Kenapa? Karena tidak ada airnya, makanya kosong. Karena tidak ada airnya, makanya Namun berarti. Kenapa? Tidak sombong namun berarti. Oke. Di sini Ibu mau kasih kalian motivasi bahwa ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita bertemu dengan pembelajaran yang baru, tahun ajaran yang baru, siap menerima pembelajaran yang baru, ilmu yang baru, maka jadilah seperti gelas yang kosong. Artinya kita mengosongkan diri dulu, supaya ketika ilmu itu disampaikan, kita bisa menerima itu dan kita bisa belajar hal itu. Oke, walaupun setiap apa yang telah diberikan oleh orang, tetap kita harus yang namanya bisa bijaksana dalam menggunakan ilmu yang sudah kita terima. Itu ya, maksudnya ya. Oke, Oke, jadi kalian di sini Ibu juga mengharapkan supaya kita semua, tidak hanya kalian, tapi Ibu juga bisa menjadi seperti air, ya. Dimana ketika kita sudah berada di tempat menampungnya air itu sendiri, itu artinya ketika kita seperti air, kita bisa mampu menempatkan diri dimanapun kita berada. Ya, baik misalnya kita di sekolah, di lingkungan bermasyarakat, kita harus bisa melakukan norma-norma yang baik ya, sesuai dengan tempat yang kita di mana kita tempatkan ya, seperti itu. Jadi dalam pembelajaran biologi ini anak-anak bahwa ada 6 bab biologi di semester 1 ya. Di sini ada ruang lingkup biologi, keanekaragaman hayati, klasifikasi makhluk hidup, virus, bakteri, protista, dan fungi. Fungi itu jamur. Jadi selama 1 semester ini inilah bab-bab yang akan kita pelajari. Ya. Terus dalam kegiatan belajar mengajar secara daring, Ibu juga membuat peraturan. Jadi kita mau menyepakati terlebih dahulu. Ya. Oke. Untuk poin yang pertama, di sini Ibu minta supaya kita semua mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah. Setuju ya? Oke. Lalu kemudian yang kedua, silakan nanti setiap proses pembelajaran itu mengisi absen yang dari. Patah-patah, Bu, patah-patah. Oh, patah-patah. Tes 1 2. Patah-patah. Sudah jelas? Sudah. Jelas ya? Ya. Oke. Ya. Yang pertama, peraturan pertama itu wajib mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal. Yang kedua, wajib mengisi absen yang diberikan oleh sekolah dan juga absen yang guru berikan. Selanjutnya, mengaktifkan notifikasi Google Classroom, karena Ibu nanti akan sering-sering yang namanya
mengoreksi jawaban, ataupun juga memberitahukan informasi, materi, dan lain sebagainya. Jadi, biar kita semua tetap bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya di sini, anak-anak, ya, dalam mengerjakan tugas juga harus mengerjakannya dengan tepat waktu. Hal ini akan membantu nilai sikap kalian, ya, karena nilai sikap itu tidak boleh C, ya, minimal B. Maka harus disiplin, ya. Ketika ada tugas yang diberikan oleh guru, maka kita harus mengerjakannya sesuai dengan waktu. Oke, jelas di sini? Jelas. Iya. Poin selanjutnya, ya, untuk pembelajaran Ibu, jika ada siswa yang terlambat mengerjakan tugas, maka akan dikurangi 2 poin. Ya, misalnya tadinya poinnya 100, karena telat, jadinya dapatnya 98 deh, kayak gitu contohnya. Ya, jadi kan sedih ya. Jadi lebih baik tepat waktu. Kenapa enggak? Ya. Oke. Selanjutnya, Ibu minta dalam proses pembelajaran mengerjakan tugas, mohon tidak copy paste, ya, jawaban teman kalian. Oke, kalian harus belajar untuk melakukannya dengan jujur, ya, dengan usaha sendiri. Ya, kalau misalnya dari internet, jangan diambil secara mentah-mentah. Kalau jelas? Yang lainnya tolong di-mute aja ya, anak-anak, biar nggak ada suara ayam berkokok dan lain sebagainya. Oke. Oke, jelas nggak ya? Ya, Bu, sorry. Oke. Ya, Bu. Tolong. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Terus, anak-anak, untuk kalau misalnya kalian mengerjakan dari tugas itu menggunakan sumber internet, silakan cantumkan URL-nya atau link-nya, ya. Nah, nilai KKM kelas 10 itu 70. Jadi kalau misalnya tugas kalian nilainya di bawah 70, maka Ibu biasanya ngasih tugas lagi supaya kalian mendapatkan nilai tambahan, supaya bisa mencapai KKM. Terus, jika nilai ulangan harian kalian di bawah 70, maka Ibu akan kasih kesempatan remedial, tapi kalau bisa sekali aja ya, langsung lulus. Supaya tidak dilakukan sebanyak 2 kali. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya, yang poin terakhir, kegiatan praktikum tetap bisa dilaksanakan walaupun kita belajar dari rumah. Jadi Ibu nanti akan membuat video bagaimana proses pembuatan praktikumnya. Walaupun nanti ada langkah-langkah praktikum, Ibu akan membuat video untuk kalian bisa mengikuti kegiatan praktikum tersebut. Ya, sekian untuk peraturannya. Jelas nggak sampai sini, Nak? Jelas. Apakah bisa disepakati peraturan kita ini? Sepakat? Jelas, Bu. Sepakat ya? Oke. Kita lanjut ke materi kita hari ini ya, anak-anak ya. Jam kita sekarang jam 7:11. Hari ini kita mau belajar lebih dalam tentang biologi. Kalian kan anak IPS, ya kan? Kenapa sih harus belajar biologi? Ada yang tahu enggak? Karena ada lintas minatnya. Karena lintas minatnya. Kenapa lintas minatnya milih biologi? Kira-kira ada nggak sih manfaat ketika kita belajar biologi? Ada. Siapa? Coba ayo jawab dong, satu orang. Wakil ketuanya siapa? Wakil ketua. Cewek wakilnya, Bu. Siapa namanya? Dina. Mana, Bu? Dina Noviana. Ada Dina mana? Dina, ada nggak? Apakah ada Dina di sini? Halo Dina. Nggak masuk ya? Sekretarisnya siapa? Oh, Dina ada nih. Dina, coba jawab dulu pertanyaan Ibu, bisa nggak? Kira-kira ada nggak sih manfaat biologi? Halo?
Kemanakah orangnya? Coba Ibu tanya dulu deh sama yang lain. Sama Ranendra. Ranendra mana? Halo, tes. Ranendra. Silakan unmute. Oke. Ranendra kira-kira tahu nggak manfaat biologi di bidang pertanian apa sih? Bu, pertanyaan, Bu. Ya, di bidang pertanian ada nggak manfaat biologi bagi bidang pertanian? Ada, Bu. Apa tuh? Kira-kira kita bisa ngapain ya di bidang pertanian dengan memanfaatkan ilmu biologi? Kita bisa. Oke, temannya aja deh boleh bantu biar nanti Ranendranya nggak canggung. Siapa yang bisa jawab yuk? Jawab yuk. Masa nggak ada yang bisa jawab? Jangan malu-malu. Oke. Cara bercocok tanam. Iya, siapa tuh yang jawab tuh? Gusde. Iya. Oke, bagus, pintar-pintar ya. Jangan malu-malu ya. Oke. Nah, Ibu nanti minta kalau kalian masuk ke ruang Zoom. Sinyal wifi ke dalam. Halo. Yuk. Perhatikan gambar ini. Anak-anak lihat gambarnya nggak? Lihat, Bu. Jelas? Gambar 1 itu gambar apa? Sama buah-buahan. Buah-buahan, Bu. Buah-buahan. Hasil dari Pertanian. Pertanian. Kalau hasil pertanian berarti ada ilmu biologi, ilmu bercocok tanamnya. Bagaimana membuat tanaman itu bisa bertumbuh, ya faktor-faktor apa yang bisa membuat tanaman bertumbuh? Kira-kira faktor tanah, pupuk, faktor cahaya, faktor airnya, ya, dan lain sebagainya, ya perawatannya. Gambar yang kedua ini apa ya? Gambar apa ya? Ayam makan. Peternakan. Peternakan ayam. Oke. Menghasilkan apa nih? Peternakan ayam. Menghasilkan telur. Betul, ayam. pintar. Telur ayam, daging ayamnya, ya. Oke. Ada ilmu biologi di dalamnya? Ada. 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 Dalam membuat ayam itu bisa bisa tambah besar, terus kemudian tidak terkena penyakit virus, ya, terus kemudian bagaimana cara berkembang biaknya, seperti itu, pakannya apa, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya di sini gambar yang ketiga, gambar apa ya? Nelayan. Ikan. Gambar ikan, betul. Di sini berarti ada bidang perikanan, ya, yang menjadi manfaat dari biologi. Ya, di bidang perikanan juga, sehingga akhirnya manusia bisa mengonsumsinya ya. Lalu kemudian yang keempat, gambar apa? Obat-obatan, vaksin, ya, untuk sebagai suntik. Iya, benar. Biasanya dipakai oleh kedokteran, ya. Itu, maaf, peliharaan siapa? Tolong di-mute dulu.
yang sedang menggonggong? Ya, Matikan anjingnya. bukan. Matikan suara ininya aja, ya, zoom-nya aja, ya, oke. Terus kemudian nomor 5 ini apa ya? Gambar apa? Persawahan. Persawahan. Tani. Betul, lingkungan alam ya, ada sawah, ada hutan, ada gunung ya. Kaitannya sama biologi ada? Ada, jelas ya. Bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya komponen abiotik, komponen yang tidak hidup. Lalu yang keenam, ini apa ini? Gambar minyak ya, bioetanol ya, bahan bakar yang lebih apa ya, lebih ramah lingkungan bioetanol itu karena diambil dari ekstrak tumbuhan ya, sehingga akhirnya bisa menghasilkan bioetanol. Nah, ini ilmu biologinya ada digunakan ya, yaitu bioteknologi. Sorry, bentar. Putus-putus ya? Putus, Bu. Bentar. Tes. Macet, Bu, macet. Iya, Ibu dengar kok, kalian suaranya juga. Coba yang lainnya di-mute dulu. Silakan di-mute dulu biar datanya tidak macet-macet. Ya, Oke, anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini, ya, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Mohon maaf bagi yang masih belum di-unmute, belum di-mute, silakan di-mute dulu. Oke, biar suara orang tuanya tidak terdengar ya. Oke. Nah, anak-anak, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, ya. Nah, di sini biologi termasuk ilmu sains. Karena apa? Karena biologi itu adalah objek yang dikaji, ya, objek yang diteliti itu nyata, konkret. Contohnya adalah makhluk hidup, ya, jelas kita bisa melihat makhluk hidup, ya, seperti tumbuhan, hewan, ya. Jadi objek kajiannya itu konkret atau nyata. Nah, kalau misalnya hantu itu kan tidak konkret. Ya, jadi itu bukan biologi, ya, dan itu bukan ilmu sains, ya, karena tidak nyata. Nah, ini yang kedua adalah bersifat empiris. Ilmu biologi termasuk sains karena punya ciri-ciri bersifat empiris, karena di sini artinya empiris apa? Berdasarkan fakta, berdasarkan, connection unstable. Tes 1 2. Oke. Biologi termasuk sains karena bersifat empiris. Bersifat empiris di sini maksudnya adalah sesuai dengan pengalaman, ya, nyata. Lalu kemudian yang ketiga harus berpikir secara logika, ya, karena apa? Karena ilmunya itu dilakukan secara langkah-langkah yang sistematis dan hasilnya juga harus objektif, ya. Perhatikan gambar berikutnya ya. Oke. Di sini ada cabang-cabang ilmu biologi. Jadi biologi itu adalah the mother of science, ya, ibunya ilmu sains. Jadi cabang-cabang ilmu biologi ini banyak, ratusan. Ada cabang botani, zoologi. Kalau botani itu untuk mempelajari tumbuhan, ya. Zoologi yang mempelajari tentang hewan. Contohnya tadi ya, di bidang peternakan, di bidang perikanan itu menggunakan ilmu zoologi. Terus kemudian untuk meneliti misalnya bakteri ataupun juga virus atau misalnya lagi protista, ya, ini menggunakan mikrobiologi, cabang ilmu biologi. Entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga, ya.
serangga berarti contohnya apa? Ya, misalnya itu adalah ulat dan lain sebagainya ya. Oke, jadi dilihat ya apa objeknya. Setiap objek itu ada cabang ilmu biologi saking banyaknya ya. Ini objeknya burung beda lagi cabang ilmu biologinya, yaitu ornitologi. Jamur mikologi ya. Untuk meneliti bagian luar tubuh makhluk hidup ya misalnya adalah kulit ya. Itu morfologi ya. Untuk melihat apa melakukan operasi misalnya ketika dokter melakukan operasi maka dia harus melakukan apa mempelajari ilmu-ilmu fisiologi tubuh ya bagaimana fungsi atau proses kerja di dalam tubuh itu sendiri. Nah, lalu kemudian ada lagi cabang ilmu genetika dalam proses yang namanya mempelajari pewarisan sifat ya karena di dalam setiap makhluk hidup itu ada DNA atau RNA ya sebagai informasi genetik. Sehingga akhirnya misalnya ketika ada sebuah permasalahan pada pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan, maka mereka akan melakukan yang namanya tes dulu ya, supaya akhirnya membuat yang namanya bayi tabung misalnya ya, teknologi yang sudah ada ya. Seperti itu, menggabungkan antara sel sperma dan juga ovum ya. Bahkan bisa memilih DNA-nya ya supaya akhirnya hasilnya keturunan itu bagus gitu ya yang dipilih ya misalnya mau rambutnya lurus kah misalnya warna kulitnya putih itu bisa dengan menggunakan bayi tabung. Lalu kemudian ekologi ya ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ya terkait tadi yang kita lihat di gambar yang sawah hutan, gunung, ya itu ekosistem nggak, ya. Lalu kemudian taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Berarti ini mengenai takson ya, takson pada makhluk hidup itu sendiri. Ya karena ada golongan misalnya kelompok tumbuhan monokotil, tumbuhan dikotil. Nah ini taksonomi, ya membedakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, ya pasti ciri-cirinya berbeda. Nah itu ilmunya adalah taksonomi namanya, ya. Oke. Saking banyaknya cabang biologi ini masih sekitar 20 yang ibu ambil di sini ya, yang ibu masukkan. Selebihnya masih ada ratusan ya anak-anak ya, karena biologi itu cabang ilmunya sangat banyak dan biologi bisa juga ilmunya terpadu dengan mata pelajaran yang lain atau ilmu yang lain, contoh ilmu sejarah, lalu ilmu apa lagi ya, kimia dan juga fisika, ekonomi dan lain sebagainya. Itu ada kaitannya. Nah di sini tingkatan organisasi makhluk hidup dimulai dari yang paling kecil itu molekuler. Tapi molekuler ini bukanlah suatu unit itu satuan ya, bukan termasuk satuan dari satuan terkecil dari makhluk hidup. Jadi molekuler ini hanya unsur-unsur kimianya saja. Nah, kalau misalnya sel itu udah ada kehidupan di dalamnya. Jadi sel itu adalah unit terkecil, ya, unit struktural dan unit fungsional yang terkecil. Ada sel, lalu kemudian kumpulan sel itu ada jaringan, kumpulan jaringan ada organ, kumpulan organ itu ada sistem organ contohnya sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Nah, dari seluruh sistem organ itu maka akan menjadi satu individu. Contoh di sini ya, banyak organ-organ jadi satu individu, yaitu misalnya manusia atau misalnya seekor hewan, ya. Nah, kumpulan dari individu yang satu jenis namanya adalah disebut populasi, ya, populasi manusia di Abian Semal, contoh seperti itu. Your internet connection stable. Oke, anak-anak. Lalu kemudian dari populasi ada komunitas, komunitas ada ekosistem, ekosistem ada bioma. Itu tingkatan yang tertinggi. Oke, perhatikan ini poin yang terakhir. Ya. Dalam setiap makhluk hidup, itu ada permasalahan anak-anak.
permasalahan makhluk hidup itu banyak sekali. Ibu ambil di sini contoh ada 3. Nah, contoh yang terbaru itu adalah masalah pandemik virus corona. Ya, kalau ada masalah seperti ini, maka kita harus mengaitkan kira-kira kajian ilmu biologi apa yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jawabannya adalah virologi, karena virologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Sampai di sini paham anak-anak? Coba Ibu minta responnya. Paham? Paham. Contoh yang pertama? Ya. Paham. Kalau Ibu Paham. kasih contoh lagi, misalnya adanya waktu tahun berapa ya? Tahun 2000 ya. Tahun 2000 adanya virus SARS, seperti itu. Berarti ini cabang ilmu biologinya apa? Virologi. Tetap ya, virologi, karena ilmu yang mempelajari tentang virus. Ya. Terus contoh yang kedua ini, misalnya masalah di tumbuhan, ya. Tumbuhan-tumbuhan yang ada pada misalnya tanaman bapak siapa gitu ya, mengalami kerusakan ya, jadi gagal panen contoh seperti itu karena ada hama. Wah, berarti ini ada kaitannya sama objek kita, yaitu objek di tumbuhan. Ilmu yang mempelajari tumbuhan berarti botani. Terus ilmu yang mempelajari ini nih tentang serangganya itu adalah entomologi. Berarti ada 2 kajian ilmu yang bisa mengatasi permasalahan itu. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya? Oke. Permasalahan yang ketiga tadi yang Ibu sampaikan ya, adanya kesulitan pada pasangan suami istri untuk memiliki keturunan. Ya, maka ini kaitannya sama DNA, sama proses kerja tubuh. Maka itu sirine siapa ya? Mohon maaf supaya tidak memekakan suara telinga. Ya. Memekakan telinga, tolong dimatikan aja kalau ada suara-suara di belakang kalian. Ya. Oke. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Oke, jadi mohon dimatikan lagi. Siapa itu diam-diam? Waduh, siapa? Ya. Oke. Jadi tugas yang pertama ini, Ibu minta kalian untuk menemukan ya 5 permasalahan pada makhluk hidup. Apapun itu, cari objeknya. Objeknya itu adalah makhluk hidup ya. Misalnya di makhluk hidup apa ya? Manusia kah? Atau mungkin di hewan-hewan yang lain, silakan. Atau tumbuhan, atau alam, ya silakan. Masalahnya apa sih? Masukkan ke dalam Google Classroom, ya masalahnya. Masalah lingkungan, global warming, dan lain sebagainya. Terus kajian ilmunya apa yang bisa mengatasi masalah itu? Ya, kalau global warming berarti apa dong? Ekosistem ya, berarti ekosistem, ilmu yang belajar ekosistem adalah ekologi, ya semuanya ada logi-loginya. Logi itu logos ya, atau ilmu artinya. Oke, jadi di sini silakan nanti kalian kerjakan tugas sudah Ibu masukkan ke dalam Google Classroom, kalian pelajari buku LKS-nya, kalian kerjakan, kalian pahami. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Jelas tidak? Jelas. Ya. Cari 5 yang berbeda dari yang sudah Ibu kasih contoh ya. Tidak boleh sama dengan yang Ibu berikan, oke? Iya. Oke, Bu. Oke. Kalau begitu, karena waktunya sudah jam 8:30, ya, maka kita boleh mengakhiri BDR Live ini. Ya, anak-anak, silakan pelajari lagi. Ya, silakan pelajari di LKS-nya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh japri WA Ibu ya, anak-anak, atau gunakan forum diskusi di Google Classroom. Sekian, terima kasih anak-anak. Oke, kita tutup. Diam, woi. Siapa tuh? Oke. Diam. Ya, kita tutup dengan Om Santi Om.
Terima Oh. kasih. Oke, bye. Sampai ketemu lagi. Bye. Dadah. Lanjut.